Hai, selamat datang di Denting Hill. Channel ini akan berisi tentang review buku, ngobrolin penulis, dan berbagi quote favorit. Di video kali ini, gue akan membaca atau berbagi quote-quote favorit gue. Sebenarnya bukan quote sih, lebih ke kalimat-kalimat yang menurut gue oke dalam buku yang berjudul Oliver Twist, karyanya Charles Dickens. Gue juga udah sempet nge-review buku ini di video sebelumnya. Kalau kalian mau nonton silakan. Sekilas tentang buku ini sendiri berisi tentang perjalanan hidup dari seorang bocah kecil bernama Oliver Twist. Berlatar di kehidupan London pada abad ke-19, buku ini bisa dibilang cukup menarik, bahkan sangat menarik, karena menjadi salah satu karya sastra terbaik pada abad ke-19. Nah, gue mau berbagi, bukan quote sih, tapi lebih ke kalimat-kalimat yang menurut gue sangat menggambarkan si tokoh utamanya sendiri, yaitu Oliver Twist. Quote favorit pertama, baju yang dipakaikan kepada Oliver oleh wanita tua itu adalah baju usang yang sering dipakai untuk bayi yang lahir di rumah penampungan anak-anak miskin tanpa ayah atau ibu. Mereka yang lahir ke dunia tanpa cinta atau karena kebodohan ayah ibunya. Ini agak relate juga ya sama zaman sekarang. Kalau kita sering nonton berita nih, kita baca-baca artikel atau berita, banyak banget kejadian bayi yang dibuang sama orang tuanya. Tapi kan padahal yang salah siapa coba? Orang tuanya kan. Bayi nggak minta dilahirkan ke dunia ini, tapi orang tuanya aja yang nggak mau bertanggung jawab atas kehadiran si bayi tersebut. Sama seperti teman-teman Oliver di rumah penampungan ini. Quote favorit kedua, Oliver tidak mati, tetapi dia pucat dan kurus, serta selalu merasa lapar. Wow, ini tuh kayak anak kecil, tapi fisiknya udah kayak gini, udah kurus, pucat, terus selalu merasa lapar. Ada pernyataan di buku ini yang bilang, gini, di rumah itu terdapat 20 atau 30 anak miskin. Seorang wanita tua yang dipanggil Bu Man terlihat di antara anak-anak itu. Dia memperoleh beberapa penny setiap minggu untuk menjaga anak-anak tersebut. Akan tetapi, dia menggunakan sebagian besar uang itu untuk kepentingannya sendiri. It's a kind of corruption. Quote favorit ketiga, mata Oliver bercahaya membayangkan tentang daging. Mereka memberi sepiring makanan anjing kepada Oliver. Oliver menyantapnya amat lahap. Ini sedih gak sih? Gue pertama kali baca ini, netes lah ini air mata. Saking dia jarang banget makan daging. Kan di rumah penampungan itu Oliver makannya itu kayak sup atau bubur yang isinya tuh daging cuma sedikit, bahkan mungkin serpihan-serpihannya doang gak sih, sari-sari dagingnya doang. Ketika Oliver dikasih makanan anjing, yang makanannya ini tuh daging, bekas sisa-sisa si anjing itu, Oliver menyantapnya dengan lahap. Saking Oliver gak pernah makan daging seperti itu mungkin ya. Quote favorit keempat, itulah tempat tidur Oliver, seorang diri di tempat yang menakutkan, tanpa teman seorang pun. Oliver merasa sangat menderita. Tidak ada seseorang yang mencintai atau memedulikannya. Hatinya terasa sangat berat. Sambil melangkah menuju peti mati yang seterusnya akan dipakai sebagai ranjang kecilnya, ia berharap benar-benar mati dan dapat tidur selamanya di tempat itu. Oh my gosh, ini kayak klimaksnya. Oliver sudah merasa sangat amat tidak sanggup menjalani kehidupannya, sampai dia pun berharap kayak, ya karena dia udah tidur di peti mati, ya berharap ya udah mendingan beneran mati. Ini menunjukkan keputusasaan dari seorang bocah kecil bernama Oliver. Quote favorit kelima, sepanjang hari, dari pagi hingga tengah malam, dia hanya seorang diri. Seluruh waktunya dihabiskan untuk memikirkan teman-temannya yang ramah dan pendapat buruk tentang dirinya dalam pikiran mereka. Dia sangat sedih memikirkan hal itu. Oliver ini kan sempat
ketemu sama orang baik nih yang mau membiarkan Oliver tinggal di rumahnya. Nah, tapi karena Oliver akhirnya balik lagi ke kawanan pencuri, semacam ada kejadian yang bikin Oliver ini disangka ya memang dia anak nakal, pencuri beneran sama si pemilik rumah yang baik hati kepada Oliver ini. Di sepanjang malam Oliver ini nggak bisa tidur karena dia mikirin pendapat mereka tentang si Oliver ini gimana ya. Oliver nggak mau orang-orang baik itu kecewa sama dirinya sendiri. Di sini kita bisa lihat ketulusannya Oliver. Di sini kita bisa lihat juga Oliver tuh anak yang polos, yang sangat baik hatinya. Quote favorit ke-6. Oliver menyadari bahwa jika dirinya terus terbaring di situ, ia akan segera mati. Akhirnya, ia memaksakan kakinya untuk berdiri dan berusaha berjalan. Ini kejadian ketika Oliver ketembak. Dia ketembak ketika memasuki sebuah rumah mewah yang dimana nanti pemilik rumahnya ini akan berbaik hati sama Oliver. Di sini Oliver benar-benar putus asa. Dia udah kesakitan banget. Waktu itu hujan deras. Kayak anak kecil ketembak. Bingung mau kemana lagi, dan rumah terdekat ya rumah yang barusan dia bobol gitu. Ya mau gimana lagi? Oliver benar-benar putus asa. Dan dia berharap ada orang baik yang mau menolong dia. Yaps, tadi gue udah bacain kalimat-kalimat dari novel Oliver Twist ini. Kalau kalian udah baca bukunya, boleh dong share kalimat-kalimat atau quote-quote favorit kalian dari buku Oliver Twist ini di kolom komentar. Kalau kalian suka sama videonya, boleh di like, subscribe, dan di share. Thank you!